Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di video pembelajaran fikih. Semoga siswa dan siswi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan selalu taat dengan perintah Allah, yaitu rajin melaksanakan kewajibannya. Sebelum pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, rabbil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi sahri sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Nah, di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang rukun Islam. Adakah yang masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Ya, rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima yaitu haji. Dan kita sudah membahas tentang zakat. Selanjutnya kita membahas materi tentang rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Nah, apakah kalian tahu apa itu puasa? Mari kita simak slide PowerPoint berikut ini. Ya, Ibu akan menjelaskan puasa menurut bahasa yaitu saum, artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Selanjutnya berkaitan dengan dalil puasa bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Nah, syarat puasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Nah, sedangkan syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syara. Untuk membahas lebih jauh dan lebih paham apa yang termasuk syarat wajib dan syarat sahnya puasa, mari kita simak slide berikut ini. Syarat wajib puasa yang pertama itu Islam. Orang Islam diwajibkan di bulan suci Ramadan untuk berpuasa. Yang kedua, balik. Orang yang sudah balik juga sudah dikenai kewajiban berpuasa. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang sehat akal, jiwa, dan raganya wajib untuk berpuasa. Yang keempat, mampu atau puasa, yaitu orang yang tidak dalam kondisi sakit. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Yang keenam, menetap atau bermukim, bukan orang yang sedang musafir. Jika ada yang berpergian, itu ada keringanan. Kemudian syarat sah puasa, yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, artinya pandai atau pintar. Sudah punya akal, bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, dan sudah balik juga.
Nah, yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Selanjutnya, rukun puasa, yaitu hal yang penting. Karena jika rukun ini ditinggalkan, maka puasanya menjadi tidak sah. Apa saja sih rukun puasa? Nah, yang pertama itu adalah niat, yaitu menyengaja atau berpuasa. Niat puasa yaitu adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjalankan perintah-perintahnya. Semua puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib maka kita harus berniat sebelum datangnya fajar. Sementara itu untuk puasa sunnah kita dibolehkan berniat setelah terbit fajar, dengan syarat kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang artinya barang siapa tidak berniat puasa sejak malam maka ia tidak mempunyai puasa. Apakah kalian masih ingat apa niat puasa? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin an adai fardi sahri ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan yang disunahkan ketika puasa yaitu yang pertama menyegerakan berbuka, yang kedua makan sahur dan mengakhirkannya, yang ketiga menggosok gigi pada waktu pagi, yang keempat membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, yang kelima salat lail, yang keenam memperbanyak doa, yang ketujuh memberi buka puasa, yang kedelapan memperbanyak sedekah, yang kesembilan iktikaf, yang ke-10 umroh, yang ke-11 memperbanyak amal kebaikan. Hal yang dapat membatalkan puasa yaitu yang pertama makan dan minum dengan sengaja, yang kedua muntah dengan sengaja, ketiga mengalami haid atau nifas, yang keempat keluar air mani, yang kelima bersenggama, yang keenam hilang akal, yang terakhir hikmah puasa. Yang pertama mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, yang kedua mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti, yang ketiga mendidik jiwa agar memegang amanat dengan sebaik-baiknya, yang keempat mendidik kesabaran dan ketabahan, yang kelima untuk kesehatan tubuh kita. Untuk lebih mengerti lagi, Ibu akan menampilkan video tentang puasa. Silahkan kalian tonton video berikut ini. Puasa merupakan kegiatan menahan diri dari sesuatu yang pada umumnya dilakukan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan diet ataupun agama. Menjelang bulan Ramadan yang akan datang, mungkin ada baiknya kita membahas tentang manfaat berpuasa terhadap kesehatan kita. Selain untuk tujuan agama, puasa dilakukan di seluruh dunia sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Walaupun tidak sepanjang bulan Ramadan, di mana kita berpuasa dari subuh sampai sore menjelang malam. Kali ini, kita akan fokus ke manfaat berpuasa pada umumnya. Yang pertama adalah pengurangan berat badan. Jika kita berpuasa, akan ada rentang waktu di mana kita tidak mengkonsumsi makanan yang akan membatasi jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita. Di saat tubuh kita membutuhkan tenaga, metabolisme tubuh akan bekerja dan menggunakan lemak untuk cadangan tenaga. Seiring dengan pengurangan berat badan, kita juga mengurangi risiko penyakit yang pada umumnya dihubungkan dengan obesitas, seperti serangan jantung akibat penumpukan kolesterol di arteri koroner.
Berarti, berpuasa juga secara tidak langsung berkontribusi pada kesehatan jantung. Selain itu, berpuasa juga meningkatkan sekresi dari growth hormone yang berfungsi dalam menstimulasi pertumbuhan badan, metabolisme, dan kekuatan otot. Beberapa penelitian pun telah menunjukkan bahwa berpuasa meningkatkan sistem imun kita dan menjaga kita dari infeksi. Suatu poin yang sepertinya cukup penting karena hal ini bisa saja berhubungan dengan imunitas kita terhadap kondisi neurodegeneratif seperti Alzheimer. Walaupun belum dapat sepenuhnya dibuktikan, seperti penelitian yang menyatakan bahwa berpuasa dapat mencegah penuaan dan munculnya sel kanker. Lalu, pada penderita diabetes, berpuasa pun dapat mengurangi resistensi insulin, yang berarti membuat tubuh kita semakin sensitif terhadap insulin, memastikan bahwa glukosa tidak berkeliaran sembarangan di darah dalam jumlah yang tidak terkendali. Apakah di antara kalian ada yang sudah merasakan salah satu dari berbagai manfaat berpuasa? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka mengetahuinya juga. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Seluruh tim Neuron mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa kepada saudara-saudara kita yang akan memasuki bulan Ramadan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa 1 hari lamanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, dari penjelasan tadi semoga kalian bisa memahaminya, dan setelah kalian mempelajari materi tadi, sekarang kerjakan latihan berikut ini, yaitu yang pertama, sebutkan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Yang kedua, tulislah dalil tentang puasa. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan syarat wajib puasa. Yang keempat, sebutkan syarat sah puasa. Yang kelima, sebutkan 3 hikmah dari puasa. Demikianlah pembelajaran materi fikih kelas 8 bab mengenai puasa. Untuk pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang rukun Islam yang kelima. Nah, apa tadi rukun Islam yang kelima? Iya, betul, tentang haji. Dan kita menutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita lebih berhati-hati agar puasa kita lebih sempurna. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.